Kamu jangan khawatir, Mas hanya sayang dan cinta sama kamu saja. Aku kembali mencium pipinya, dan aku bicara dengan lembut, selembut Japanese cheesecake buatan istriku. Hehe. Ah, so sweet, ucap istriku dengan senyuman lebar dan tatapan polosnya. Terserahlah, pikirku. Akhirnya kami keluar dari zona bermain itu. Mas Leo ngambil motornya ke tempat parkir. Karena kami banyakan, sementara motor paling muat 2 orang tambah 1 anak. Akhirnya aku memberi solusi. Mas Leo naik motor bareng anak-anak ke kafe. Sedangkan aku jalan kaki sama si Salma itu. Toh kafenya deket ini, tepat ada di depan mall besar ini. Meski terlihat enggan, akhirnya Salma setuju. Akhirnya aku sebut namanya juga sih. Kasihan kan orang tuanya yang udah kasih dia nama. Masa aku ledekin terus sih? Kini kami sudah berada di dalam kafe. Setelah memesan makanan, kami mulai makan dengan tenang. Dengan sengaja, aku bersikap mesra saat ini. Kuusap bibir suamiku jika ada sedikit bumbu makanan yang belepotan dengan tisu. Sesekali, aku suapi suamiku itu. Jangan tanya, senyumanku sudah secerah mentari pagi. Aku makan sambil nyuapin anakku. Aku sengaja melirik ke arah Salma saat bersikap mesra pada suamiku. Sekedar ingin tahu reaksinya saja sih. Mukanya itu sudah sangat masam, seperti buah asam yang belum matang dari pohonnya. Aku hanya tersenyum, senyuman sinis tentunya. Sementara Mas Leo sedikit canggung sepertinya. Dia ingin menjaga perasaan guntiknya kali. Gak usah suapin juga, aku udah dewasa, Fir. Suamiku menolakku lembut, tapi mulutnya dia buka. Apaan coba? Katanya gak usah suapin, tapi buka mulut. Aku terkekeh. Katanya gak mau suapin, tapi kok buka mulut? Aku sengaja mengejeknya dengan nada bercanda. Suamiku terkekeh. Kasihan kamu, udah nyodorin sendok ke mulut masa aku tolak, hehehe. Aku hanya meresponnya dengan mencebikkan bibirku. Teng. Aku dan Mas Leo sontak menoleh ke arah Salma. Dia menjatuhkan sendoknya ke lantai. Entah sengaja atau tidak, aku tak tahu. Mungkin hatinya terbakar cemburu. Sendokku jatuh. Salma terlihat kesal. Biar aku minta lagi sama pelayan ya. Suamiku segera memanggil pelayan dan minta sendok lainnya. Setelah pelayan itu pergi, wanita itu berulah. Aku sangat lapar, pinjam sendokmu dulu ya. Nanti kamu pakai sendok yang baru deh, oke? Aku terkejut melihat Salma tanpa malu nyambar sendok dari tangan Mas Leo. Dia pakai sendok bekas suamiku itu untuk dirinya. Aku geram melihatnya. Itu kan sendok bekas suamiku. Akhirnya aku berkata dengan ketus. Gak apa-apa, aku tidak masalah dapat bekas ataupun punya orang. Jawabnya santai sambil melirik suamiku dengan senyumannya.
Suamiku terlihat gusar. Dia tahu maksud Salma. Sekali lagi, si Salma itu mau menunjukkan hubungannya dengan suamiku. Tapi sekali lagi dia salah, karena aku sudah tahu semuanya. Aku gak nyangka ternyata cantik-cantik begini kamu suka barang bekas dan milik orang ya. Semoga saja suami kamu gak marah dengan hal ini. Jawabanku sepertinya membuat dia kesal. Terlihat dari raut wajahnya yang kembali masam. Suamiku gak akan marah kok, karena kami kan udah bercerai. Perkataannya membuatku sedikit syok. Jadi dia janda. Jangan-jangan penyebab perceraiannya adalah suamiku. Aku jadi gelisah sendiri. Pelayan pun datang membawa sendok baru. Kami mulai makan kembali dengan tenang. Suamiku menggenggam tanganku dan menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku tersenyum dan mencium pipi suamiku. Hanya ingin menunjukkan kalau akulah pemilik sebenarnya. Si Salma itu terlihat sangat marah. Hei, kenapa juga harus marah? Aku istrinya kali. Dengan sengaja, Vira menunjukkan banyak kemesraannya hari ini. Dan Leo tak menolaknya. Hati Salma makin panas dibakar cemburu. Hingga akhirnya Salma merasa menyesal telah ikut makan malam bersama. Apalagi sikap Leo yang sama sekali tak memperdulikannya. Leo hanya fokus pada Vira dan Tiara saja. Ya jelaslah, mereka kan anak dan istri sahnya. Kesal yang ada dalam hati Salma saat ini. Udah beres makannya mas, ayo kita pulang, ajak Vira manja pada suaminya itu. Leo hanya mengangguk. Sebenarnya dia merasa heran kenapa istrinya itu tiba-tiba saja berubah sikap. Biasanya Vira tak pernah bermanja-manja, tapi hari ini dia sungguh manja. Manis sekali istrimu ini Leo. Rasanya seperti pacaran saja dalam hati Leo. Mbak Salma duluan ya. Vira tersenyum manis. Salma duluan ya, ucap Leo pamit. Suaranya pelan. Salma hanya mengangguk pada keduanya dengan senyuman kecut, mungkin cemburu. Papa, Salim, pekik anak Salma tiba-tiba. Wajah Leo langsung memucat panik. Maaf, anakku memang begitu, Salma menjelaskan. Vira tersenyum kesal. Enak saja panggil suamiku papa. Gerutu Vira dalam hatinya. Sementara itu, Tiara minta gendong ayahnya. Ayah, gendong. Iya Tia, ayah gendong ya. Dengan cepat, Leo menggendong Tiara. Kenapa gendong dia? Gendong aku, Pa, serengek Elin, anaknya Salma. Vira berusaha menahan emosinya. Dia diam, biar Leo saja yang merespon. Elin digendong mamanya aja ya, ucap Leo menjawil hidung mancung Elin. Enggak mau, bibirnya mencebik hampir menangis.
Dengan cepat, Salma menggendong anak manja itu. Bayangkan, usia Elin sudah 5 tahun. Sudah besar, masih saja mau digendong. Manja, pikir Vira geram. Tak mau terus-terusan melihat drama itu, dengan cepat Vira menarik tangan Leo beranjak dari sana. Udah, yuk mas. Mereka pun melangkah pergi meninggalkan Salma yang masih membujuk anaknya. Vira bisa melihat dengan ekor matanya. Leo menoleh sekilas ke belakang, memperhatikan Salma dan anaknya. Sepertinya dia tak tega meninggalkan mereka berdua. Dasar mata keranjang. Vira bisa melihat raut kesal dan menyesal dari wajah suaminya itu. Dasar brengsek kamu mas. Bisa-bisanya kamu menunjukkan wajah menyesalmu untuk selingkuhanmu itu di hadapanku. Vira memaki Leo dalam hatinya. Ya hanya bisa dalam hati. Leo memacu motornya cukup kencang agar cepat sampai di rumah. Sepanjang perjalanan pulang hanya hening yang tercipta. Tak ada obrolan di antara mereka. Keduanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Vira yang terus mengutuki perbuatan suaminya dengan Salma. Dia juga kesal karena anak Salma memanggil suaminya papa. Sedangkan Leo cemas dengan keadaan Salma dan Elin. Dia tak tega meninggalkan mereka berdua. Tapi dia juga tidak mungkin kan meninggalkan anak dan istrinya. Dia juga khawatir melihat perubahan sikap Vira. Dia takut Vira tahu perselingkuhannya. Akhirnya mereka pun sampai di rumah. Setelah masuk ke rumah, Vira segera menggendong Tiara ke dalam kamarnya. Tiara sudah terlelap saat masih di motor. Sedangkan Leo tampak gelisah. Dia juga membayangkan Vira akan mencecarnya tentang hubungannya dengan Salma. Dia masih bersyukur Vira tidak menunjukkan kemarahan dengan teriak-teriak di muka umum. Leo duduk di ruang tengah sambil nonton TV. Namun, pikirannya melayang kemana-mana. Dia sama sekali tak tahu apa yang ditontonnya, saking tidak fokusnya. Vira menghampirinya, lalu duduk di kursi di depan Leo. Leo POV. Leo menghela napasnya kasar. Dia sangat gusar. Mas, siapa sebenarnya Salma itu? Tanya Vira padaku dengan lembut. Vira menatapku dengan lekat penuh tanya. Sungguh di luar dugaanku, karena Vira bertanya dengan lembut dan tidak mengamuk. Aku sudah bilang kan tadi, dia teman masa SMA aku dan rekan kerjaku juga. Aku menjawab sedikit ketus. Aku tidak suka dengan pertanyaannya. Aku takut dia semakin mencurigaiku. Aku masih mencintai istriku itu, meski kuakui Vira akhir-akhir ini kurang bisa memuaskan hasratku. Dia tak seseksi Salma, apalagi Salma begitu panas saat diranjang. Berbeda dengan Vira yang cuma dia menerima saja dan cuma gitu-gitu aja. Hanya itu, Vira seolah mengejekku dengan senyuman sinisnya.
Iya, memangnya apa lagi? Aku balik bertanya, masih dengan nada bicara sedikit ketus. Kesal juga dengan reaksi Vira. Aku kira simpanan kamu, Mas. Mana ada rekan kerja sampai cium-cium pipi. Hehe. Vira tertawa sinis padaku. Aku kaget dengan perkataan istriku ini. Ah, sial. Ternyata dia melihatku tadi. Kurengkuh bahu istriku dan kucium pipinya lembut juga mesra. Dia memang seperti itu, sayang. Itu hanya seperti salam pertemuan saja, ya cipika-cipiki gitu. Bohongku. Kamu jangan khawatir, Mas hanya sayang dan cinta sama kamu saja. Aku kembali mencium pipinya dan aku bicara dengan lembut. Selembut Japanese cheesecake buatan istriku itu, hehe. Ah, so sweet, ucap istriku dengan senyuman lebar dan tatapan polosnya. Dia mencubit pipiku gemas, bahkan dia mencium bibirku dengan lembut. Ah, rasanya sudah lama tak ciuman begini dengan istriku. Bahkan sudah sebulan aku tak berhubungan badan dengannya. Mungkin karena aku sering melakukannya dengan Salma di rumah kontrakannya. Sudah kenyang dengan tubuh Salma sehingga tak minat lagi dengan istri sendiri. Tapi saat ini aku benar-benar rindu istriku. Ciumannya terasa lembut dan membuatku bergairah, sangat bergairah. Apalagi tak seperti biasanya yang kucel. Saat ini dia wangi dan cantik, seperti dia masih belum menikah denganku dulu. Aku jadi merasa bersalah. Mungkin karena dia terlalu lelah mengurus rumah tangga dan anak, dia jadi tak punya waktu bersolek. Di saat kami masih saling menautkan bibir, terdengar suara notifikasi di ponselku. Aku tahu itu pesan dari Salma, karena aku sengaja memberi nada dering pesan maupun panggilan berbeda, agar aku tahu itu pesan darinya. Aku melepaskan ciumanku yang sudah bercampur nafsu itu. Kulirik ponselku di atas meja. Ingin rasanya aku membaca pesan dari Salma. Dia pasti ingin mengeluh tentang hari ini. Itu sudah pasti. Aku udah ngantuk. Ayo tidur, Mas. Entah kenapa aku merasa Vira tak ingin aku memeriksa ponselku. Iya sayang, jawabku sedikit gugup. Istriku langsung pergi duluan. Kutatap punggungnya dengan mesra. Kulirik ponselku di atas meja. Ku ambil ponselku, lalu ku bawa ke kamar. Aku bermaksud memeriksa pesan dari Salma setelah Vira tertidur nanti. Vira POV. Aku akan pura-pura polos dan menerima kebohonganmu itu, Mas. Tenang saja. Hatiku geram dengan setiap kebohongan suamiku itu. Aku yakin itu pesan dari selingkuhannya. Dia pasti ingin mengeluhkan tentang kejadian pertemuan kami tadi.
Tapi aku tak akan membiarkanmu chattingan dengan dia hari ini. Aku segera mengajaknya tidur. Aku tak akan membiarkanmu berkhianat lebih jauh lagi, Mas. Tapi aku sedikit gelisah. Anak itu anak siapa? Jangan-jangan dia anaknya Mas Leo. Pikiranku jadi semakin negatif saja. Aku takut dia ternyata sudah menikah dan mempunyai anak, yaitu Elin. Soalnya mereka terlihat sangat akrab seperti ayah dan anak saja. Mas, apakah benar Salma itu udah janda? Tanyaku lembut. Tak mau Mas Leo terprovokasi. Begitulah. Kan dia sudah bilang tadi. Sepertinya Mas Leo tak suka dengan pertanyaanku. Lalu, anak itu benar anaknya? Tanyaku kembali sedikit ragu. Ya jelaslah, masa anakku? Mas Leo menatapku kesal sepertinya. Kenapa mereka cerai? Tanyaku kembali dengan gusar. Mungkin mereka sudah tidak cocok. Ya sudahlah, untuk apa urusin kehidupan orang lain? Mas Leo mendekapku erat. Memang benar sih katanya, tapi aku benar-benar gelisah. Tapi, kenapa anak itu sangat akrab denganmu? Aku benar-benar tak tahan untuk bertanya, ingin memperjelas semuanya. Karena kami sering bertemu, suamiku langsung terdiam. Mungkin dia keceplosan bicara. Aku yakin suamiku sedang berbohong lagi kali ini. Dia menjauhkan wajahku dari dadanya, menatapku lembut. Matanya sayu. Aku sangat yakin dia lagi kepengen itu. Sayang, boleh ya? Tanyanya serak, menatapku lekat. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku juga pengen sebenarnya, karena sudah lebih dari sebulan tak berhubungan. Mungkin suamiku kenyang makan si Salma itu. Mulai saat ini, aku tak akan biarkan suamiku seenaknya berhubungan dengan wanita lain. Aku akan memberikan servis terbaikku. Aku sudah menonton banyak video biru untuk sekedar belajar menyenangkan dan memuaskan nafsu suamiku yang sangat besar itu. Ya, dulu kami sangat sering bercinta, hampir tiap hari malah, karena nafsunya memang besar. Tapi setelah melahirkan Tiara, mungkin karena sibuk dan capek mengurus bayi, aku jadi kurang bersemangat. Hingga dampaknya 3 bulan ini, suamiku semakin jarang menyentuhku, meski sikapnya tetap manis. Mungkin itu untuk menutupi kebusukannya selingkuh dariku. Puncaknya adalah sebulan ini, dia tak sekalipun menyentuhku. Mereka saling berpelukan, berciuman, dan melepaskan kerinduan. Malam ini, Vira benar-benar liar dan panas di atas ranjang. Hingga Leo merasakan kepuasan lebih dari rasa puasnya terhadap Salma. Suara desahan saling bersahutan. Keringat mengucur membasahi tubuh keduanya. Apalagi Vira yang sangat rindu sentuhan suaminya itu. Dia merasakan bahagia dan puas malam ini, meski dia sedikit merasa kesal jika ingat perbuatan suaminya. Mungkin Vira memang bodoh.
Dia terlalu bucin pada suaminya, menyebabkan dia selalu memaafkan apa yang dilakukan suaminya. Terima kasih ya karena kalian udah nonton videonya sampai selesai. Beri dukungan channel ini dengan subscribe, like, dan komentarmu juga. Ditunggu juga saran dan kritikmu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Mira Story Channel.